Guys, maaf anjir. Min, mau kemana kamu, Min? Aku mau bersama Mbak Ketos ke museum. Ngapain? Ngajain tugas di museum elit. Mau ngapain ya di museum? Mau ngevlog sama. Nah guys, jadi aku ada tugas proyek gitu, kunjungan ke tempat bersejarah di kota Probolinggo, dan kelompokku memilih untuk berkunjung ke Museum Dr. Muhammad Saleh. BTW, ini tugas proyek bimbingan TIK ya guys. Halo guys, kita mau ke Museum Dr. Muhammad Saleh. Oke, ini kita udah di jalan menuju museum. Tadi kita kumpul dulu di rumah temanku, soalnya rumahnya dekat ke museum. Jadi kita ke sana jalan kaki deh. Dogi. Siapa namanya? Saya sudah sampai, guys. Dia pulang doang, dia bentar gitu. Pak, buka. Atau mau gua antarin? Dokter Muhammad Saleh. Jeng jeng jeng. Bah. Oke, setelah kurang lebih 10 menit berjalan, kita pun udah sampai di Museum Dr. Muhammad Saleh. Museum ini merupakan cagar budaya di kota Probolinggo. Kalau kalian datang ke Probolinggo, jangan lupa singgah di Museum Dr. Muhammad Saleh ya. Next, kita masuk ke Museum Dr. Muhammad Saleh. Ini ada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2010 tentang cagar budaya. Sebelumnya kita udah membawa surat izin gitu dari sekolah. Jadi sama ibu petugas di sini kita diizinkan untuk mendokumentasikan museum ini dan boleh diupload ke media sosial. Di etalase depan ini ada barang milik Dr. Saleh seperti piringan hitam, nomor antrian pasien yang terbuat dari kayu, baju, uang kuno Rp10, dan lain-lain. Selain ada baju milik Dr. Saleh, di sini juga ada baju milik Pak Abu Bakar Saleh, putra dari Dr. Muhammad Saleh, dan itu ada sisa baling-baling helikopter milik Pak Abu Bakar pribadi. Oh iya, aku cerita sedikit ya tentang Museum Dr. Muhammad Saleh. Museum ini dahulunya merupakan rumah pribadi dokter pribumi pertama di Probolinggo, yakni Dr. Muhammad Saleh. Di dalamnya menyimpan koleksi berbagai peralatan medis yang sering digunakan pada masa penjajahan Belanda, seperti peralatan bedah, peralatan pelayanan kesehatan, obat, dipan, dan lain sebagainya. Museum ini tidak sekadar sebuah museum yang memiliki nilai sejarah. Ia menjadi tonggak penting perkembangan dunia kedokteran di kota Probolinggo. Museum ini menarik sebab merupakan tempat tinggal sang dokter yang juga dijadikan rumah sakit pertama, apotek, sekaligus rumah dinas. Nanti aja di luar ya guys ya. Assalamualaikum. Ini ruangan apa tadi? Ada tulisannya kan di luar? Ada tulisannya kan? Kamar. Oh iya.
Dr. Saleh lahir di Boyolali, Jawa Tengah pada 15 Maret tahun 1888 dan meninggal di Probolinggo pada 2 Maret tahun 1952 di usia 63 tahun. Nah, ini ada kamar peteng. Dari semua ruangan yang ada, hanya ruangan ini yang tidak boleh dimasuki. Bahkan di depan ruangan diberi pembatas agar pengunjung tidak masuk ke sana. Disebut kamar peteng karena ruangan tersebut sulit terkena sinar matahari sebab terhalang oleh bangunan medis yang ada di sebelah barat. Kamar itu merupakan tempat beristirahat Dr. Muhammad Saleh. Ruangan itu tidak boleh dimasuki karena ahli waris Dr. Saleh memang meminta ruangan itu tidak boleh dimasuki. Di sini juga banyak benda pribadi milik Dr. Saleh seperti gramafon, kunci, alat makan dan minum, grandfather clock atau jam besar lantai dan lain sebagainya. Kursi meja yang ada di sini itu terbuat dari kayu asli. Bahkan saat dipegang itu kayak masih kuat kokoh gitu. Padahal itu udah dari zaman penjajahan Belanda. Nah, di atas itu ada loteng, tempat persembunyian para pribumi dari tentara Belanda. Bisa lihat kan ada kayak ruangan gitu. Di sini nggak ada tangga untuk naik ke sana. Tebak coba, naiknya pakai apa? Jawabannya adalah untuk bisa naik ke sana itu pakai tali tampar. Selanjutnya ini ada etalase yang berisi buku-buku dan kitab-kitab milik Dr. Muhammad Saleh. Speechless, banyak banget bukunya. Dan Dr. Muhammad Saleh merupakan mahasiswa Stovia gitu. Nah, kita berada di ruangan rawat pasien. Banyak orang bilang itu kamar jenazah, padahal bukan. Di sini nggak ada kamar jenazah. Ranjang yang ada di dalamnya hanya ada 4. Dulu ini hanya digunakan untuk mengobati tentara Belanda yang sedang terluka. Jadi bukan kamar jenazah ya. Momen paling menyebalkan saat aku ambil gambar di ruang periksa pasien ini, temen aku jahil, aku malah ditinggal sendirian. Hasilnya aku kaget. But it's okay, aku mencoba untuk tenang keluar dari ruangan itu. Next, ini ruangan terakhir yang kita kunjungi. Ini ruang obat-obatan. Di dalam etalasenya itu banyak banget loh obatnya. Dan bau obatnya itu masih kecium tajam, padahal itu obat udah dari lama. Satu etalase besar isinya obat dan buku resep obat gitu. Dan itu yang racik ya Dr. Saleh sendiri. Itu ada alat-alat medis, alat bedah. Saking pinternya Dr. Saleh ini sampai menguasai semua spesialis gitu loh. Gak usah diragukan lagi ya kalau mahasiswa Stovia. Dr. Muhammad Saleh menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Belanda. Tuh, banyak banget kan bukunya. Kebanyakan ya buku-buku di sini menggunakan bahasa Belanda. Syukur alhamdulillah akhirnya museum tour kita udah selesai. Dan kita mau foto-foto di depan buat bukti kunjungan. Museum ini banyak banget manfaatnya. Terdapat sejarah di dalamnya. Dan kita bisa mengetahui peninggalan Dr. Muhammad Saleh. Ini di luar ada patung Dr. Muhammad Saleh. Dan tulisan di bawahnya itu berisi sekilas info tentang Dr. Muhammad Saleh. Dan yang sedikit aku baca, Dr. Muhammad Saleh itu memiliki 11 orang anak.